Bugün cuma bayram günü meleklere seyran günü. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang luar biasa hingga kita bertemu dengan karunia Jum'ah yang agung ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan dimudahkan segala kesulitan, halangan serta rintangan yang kita hadapi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan bukan dari golongan kami orang yang tidak menyuruh berbuat ma'ruf serta tidak peduli untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Wa ya'rif li'alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengenal hak ulama, hak orang alim. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat At-Tirmidzi. Ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa membesarkan dan menghormati sesuai proporsinya terhadap para ulama yang merupakan pewaris Nabi, yang merupakan orang yang menyediakan dirinya menempuh jalan dakwah, menempuh jalan ilmiah, mengkaji, mendalami, mengeksplorasi dan melakukan analisa-analisa keagamaan agar menyelamatkan umat dari bahaya kebodohan. Dan kebodohan itu adalah bagian terbesar dari apa-apa yang umat hadapi dari waktu ke waktu. Makanya hadis yang tadi disampaikan itu adalah bagaimana proporsi kita menempatkan diri dalam suatu pola keimanan yang benar, di mana hal-hal yang terkait dengan cabang-cabang keimanan kita tidak bisa lewatkan begitu saja, termasuk tadi menyayangi anak muda, mengasuh, mengarahkan, menyayangi anak kecil, dan itu satu paket dengan menghormati kepada orang tua. Itu adalah ajaran agama kita yang merupakan suatu penegakan kalimat kebenaran, yang mana kalau kita ingkari hal ini, kita anggap remeh, kita anggap enteng, maka kita telah khianat terhadap sunnah Rasul. Kenapa harus menyayangi anak muda, menyayangi anak kecil, menghormati orang tua? Karena mereka adalah bagian dari apa yang kita lakukan untuk menegakkan dari sendi serta ruh agama ini, yaitu ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Menyuruh pada kebaikan itu adalah ke atas dan ke bawah, serta ke samping, ke depan, ke belakang. Dalam konteks itulah kita menyayanginya itu. Demikian pun ketika kita wa ya'rif lil 'alimina haqqah, kita mengetahui hak-haknya seorang ulama, yaitu melakukan penghormatan kepadanya, dan itu merupakan bagian dari sunnah. Sebagaimana Tawus bin Kaisan rahimahullah ini berkata,
Menghormati 4 orang ini adalah termasuk sunnah, yaitu menghormati ulama, menghormati orang tua, dan menyayangi anak kecil, serta menghormati pemerintah yang adil. Pemerintah itu bukan hanya pengelola negara. Dalam konteks keluarga itu ada pemerintahnya. Di kantor ada pimpinannya, di ormas ada pimpinannya. Tapi pimpinan yang dihormati, yang berhak untuk mendapatkan penghormatan adalah al-muqsit, yang adil. Karena adil itu adalah sendi ajaran Islam juga. Ikhwatu iman yang berbahagia, bahkan menghormati, memuliakan ulama karena Al-Quran dan hadis yang dihafalnya, dikajinya, dipelajarinya, diembannya, ini merupakan pengagungan terhadap Allah sebetulnya. Sebagaimana taatnya istri kepada suami itu sebetulnya itu ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan seorang anak kepada orang tuanya itu sebetulnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pun membesarkan, mengagungkan, dan memuliakan ulama itu adalah bagian daripada pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh perawinya, pewartanya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, inna min ijlalillahi ta'ala ikramati syaibatil muslimin. Termasuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menghormati muslim yang sudah tua, orang tua maksudnya. Wa hamilil qur'ani ghairul ghali fihi, menghormati para pembelajar Al-Quran, dai-dai, ustad-ustad, santri-santri, kita hormati, kita perhatikan, kita tempatkan pada porsi kedudukannya dengan penghormatan ghairul ghali fihi, yang cukup, yang pas, tidak berlebihan juga tidak berkurang. Perhatikan adab-adabnya. Maka kalau kita telusuri semua literatur yang terkait dengan ini, maka kita dapati aturan tata nilai sebagaimana hadis yang tadi dibacakan tentang penghormatan terhadap alim ulama. Ada kisah yang menarik yang perlu kita perhatikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu kedudukannya sangat tinggi di kalangan para sahabat. Selain sepupu Nabi, juga didoakan oleh Nabi. Jadi beliau Abdullah bin Abbas ini, atau Ibnu Abbas ini, memegang tali tunggangan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sambil berkata, dia mengekspresikan penghormatannya kepada Zaid ini dengan perkataan, seperti inilah kami disuruh melakukan terhadap para ulama dan para pembesar kami. Zaid di atas kudanya, Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah. Ini kalangan anak-anak muda di sekeliling Rasulullah. Kemudian ada kisah yang membuat kita juga terharu tentang dramatika ya kehidupan para penuntut ilmu, sebagaimana yang Ibnu Abbas sampaikan juga di sini dalam hadis yang lain. Kata beliau, aku menghadapi masalah, ada sesuatu persoalan yang dihadapi, lalu aku cari-cari sahabat Rasulullah, artinya koleganya, sahabatnya, sesama sahabat Rasulullah ini. Artinya begini, dari informasi ini tidak semua sahabat mengetahui semua informasi yang Rasul sampaikan. Satu informasinya. Yang kedua, sistem penulisan, sistem isnad di dalam Islam hingga detik ini terpelihara. Jadi bohong dan dusta besar kalau ada yang menyatakan hadis-hadis yang nyampe kita itu meragukan. Ini adalah para kaum zindik, kaum perusak agama yang meniupkan keraguan terhadap hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini contohnya. Ketika Ibnu Abbas membutuhkan informasi tentang sesuatu yang dia tidak tahu, padahal dia notabene orang dekatnya Rasulullah, bahkan adik sepupunya, dia cari itu. Apa? Dia tidak merasa tinggi, dia cari mana yang tahu. Lebih lanjut dikatakan, sampailah dia kepada orang yang dicari itu. Ternyata
Kata Ibnu Abbas, aku menemukannya dia sedang qailulah, sedang tidur siang. Dan kebetulan saat itu sedang bertiup angin kencang. Maka Ibnu Abbas menutupi badannya dengan sorbannya itu, dengan selendangnya. Itu menunjukkan keadaan yang tidak biasa, pengorbanan, perjuangan, dan itu berat. Kenapa? Menunggu di depan rumah orang yang sedang tidur untuk mencari satu informasi hadis. Ini orang yang dua-duanya ada di lingkaran inner circle-nya Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi pelajaran kita tentang bagaimana sih hingga Ibnu Abbas bertahan dengan menutup badannya, mengelindungi badannya dengan selendang. Angin bertiup sampai nunggu keluar. Setelah keluar, yang dicari kaget. Wahai sepupu Rasulullah, kenapa engkau tidak mengirim utusan saja ke aku ke sini? Tanyakan tentang apa yang kau mau. Ada apa denganmu? Lalu Ibnu Abbas berkata, wahai sahabatku, sampai berita kepadaku bahwa engkau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Aku ingin mendengarkan langsung darimu, tidak melalui. Ini apabila iman sudah bertahta, kalau terkait dengan sebuah informasi keilmuan yang akan menyelamatkan kehidupan seseorang, itu sampai begitunya. Kenapa engkau tidak mengutus kepada aku hingga datang? Aku datang kepadamu. Jadi sahabat yang didatangi ini merasa tidak pantas didatangi, pantasnya dia yang mendatangi Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas seperti itulah kedudukan orang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin dia haus, semakin dia juga tawadhu. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, bukan, aku yang lebih pantas mendatangimu. Ini bisa dilihat dari Jami'ul Bayan Ilmi wal Fadli dari Ibnu Abdul Bar. Kemudian juga kita dapati sebuah pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata kepada Khalaf bin Ahmar, wahai Khalaf, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Aku disuruh tawadhu terhadap orang yang kami belajar darinya. Ini pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu tentang reputasi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menjadi suatu referensi dalam berpikir kita harus bersikap seperti apa kita kepada ilmu. Orang-orang yang terkait dengan sisi keilmuan, yaitu masjidnya, taklimnya, lalu bagaimana tentang kehidupan ustadz itu sendiri. Jangan kita ambilin saja ilmunya, tapi hak-hak untuk dia mendapatkan kehidupan yang wajar terbengkalai gitu. Di riwayat lain masih kita dapati dari Ibnu Abbas, kata beliau, aku menahan diri 2 tahun ingin bertanya kepada Umar bin Khattab tentang sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi aku sebetulnya bertanya kepada Umar ini, kecuali apa? Wibawanya Umar bin Khattab. Coba kita potret, kita bayangkan bagaimana Umar memiliki kewibawaan, bukan karena galaknya, bukan, karena ketaatannya, karena tawadhunya, karena kerasnya dia terhadap diri sendiri untuk tegak dirinya masuk dalam skrup keimanan. Maka kita juga nanti bertemulah dengan kisah yang menceritakan ucapan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara hak ulama ialah jangan banyak bertanya engkau kepadanya, janganlah engkau membantahnya dalam jawaban. Ulama udah menjawab, dibantah. Jadi maksudnya mau bertanya apa mau membantah ini, atau mau ngetes. Ini termasuk su'ul adab, adab yang buruk. Atau jangan terus-menerus bertanya apabila dia sedang capek, karena ustadz juga, ulama juga, manusia juga ada saatnya malas, capek. Tadi kita lihat betapa orang yang tinggi kedudukannya, lebih tinggi levelnya, untuk mendapatkan informasi hadis saja dia nunggu sampai lama, terterpa angin yang besar gitu. Kalau di sini istilahnya, kalau di kita hujan angin lah gitu, seperti itu. Janganlah engkau membuka rahasianya. Dia kan ada rahasia juga, ada aib, ada aurat juga, jangan dibuka. Jika dia keliru, maafkan, karena dia manusia, tetap punya kesalahan, punya kelemahan banyak.
Tapi fungsi dia itu adalah sebagai penjelas yang ditulis, yang dirukunkan dalam suatu literasi keagamaan kita, bahwa keberadaan para dai itu adalah memiliki kedudukan khusus para ulama itu. Tadi kan penghormatannya kan sudah jelas, tidak berlebihan juga tidak mengurangi, penuhi hak-haknya sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam beberapa pendapat para sahabat itu. Ya ikhwatul iman yang berbahagia, kalau kita senantiasa berpegang pada hal-hal yang ini, tentu kita juga akan merasa nikmat dan mendapatkan berkah dalam menuntut ilmu itu. Bahkan dalam sebuah kisah, di antara hak ulama adalah apabila kita mendatanginya, berilah salam secara khusus, ya, secara khusus. Kita lihat orang beda kalau serius ngaji dengan tidak. Matanya pun digerakkan itu, badannya juga tidak bebas dia bergerak, dia patuh pada perhatiannya sebetulnya karena cintanya kepada Allah yang disampaikan melalui lisan dari mubaligh tadi. Seperti itu bagian dari tumaninahnya keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperhatikan hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tentang bencana yang kita hadapi, persoalannya adalah jauhnya umat dari ilmu. Ilmu ini akan memberikan suatu proporsi, petunjuk arah dan ukuran yang pas dalam kita beribadah, melakukan penghambaan kepada Allah dengan ilmu. Dan tidak mungkin ilmu didapati dengan cara yang serampangan. Serampangan menghasilkan suatu kecelakaan. Gegabahnya kita itu akan menghasilkan suatu kehancuran, berakhir pada kehidupan siksa yang kita takuti. Makanya dalam mengelola kehidupan ini tidak bisa tidak kita mengambil dari sumber-sumber yang benar, dari guru-guru yang benar, dari ustadz yang memang kita yakini dia hati-hati dalam menyampaikan persoalan-persoalan keilmuan itu. Jadi betul-betul itu adalah hikmah kontennya. Apa hikmah? Hikmah adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang kesahihannya itu bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Tadi sudah disampaikan bagaimana ketika kehati-hatiannya seorang Ibnu Abbas mendapatkan ilmu yang pas dari tangan pertama. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah melindungi kita, Allah menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, Allah menenangkan keluarga kita, kita diberikan hati yang tumaninah, kita diberikan hidayah, kita diberikan petunjuk, kita diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبت حد اثنين ثلاثة أربعة خمس جمعة الجمعة أيام الأسبوع 7 وأجمل يوم